Oke, selamat pagi semuanya. Sebentar kita tunggu barang beberapa menit ya. Wes tak kayak nomormu ya Mas ya nanti. Oh ya, ya. Baik, kita mulai aja ya. Mas Faisal, teman-teman semuanya, kita mulai aja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya di acara kita. Ini adalah acara rutin meeting pertemuan mingguan ya, mingguan untuk lab energi terbarukan bersama dengan grup penelitian ya Renewable Energy Systems and Planning. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan rutin. Kebetulan saja ini kita ada Mas Faisal ya eh, datang ke Jogja sekaligus ada kesempatan waktu bisa mampir. Meskipun nanti sore ya Mas Faisal ya harus kembali dan mengejar pesawat untuk kembali ke Jakarta lagi. Tapi Alhamdulillah ini ada kesempatan yang bagus untuk kita memulai dengan diskusi-diskusi. Diskusinya itu santai aja, bukan diskusi yang apa ya, yang so apa serius dan sebagainya enggak. Tapi menarik karena
malah dari case seperti ini kita akan mendapatkan semacam apa ya, semacam update dan upgrade ya. Nah ini ngepasi juga ada teman lama saya, namanya Pak Windrawan. Ini kita sudah mulai on Pak Windrawan. Monggo nggak apa-apa, join aja. Juga join di Zoom Pak Win. Mau di sini juga, oke, silakan. Sini sini. Nyantai Mas Win. Wah, nyasar. Oh iya, iya. Keliru posisi ya. Ternyata teknik cukup menyasarkan orang. Monggo Mas Windrawan join juga biar kita linknya yang saya berikan kemarin. Nah sebenarnya ini Mas Win ini termasuk yang saya jadikan list untuk nanti satu saat ya, pas ada kesempatan gantian ngobrol-ngobrol kayak gini. Ternyata Mas Win tadi malam update lagi di Jogja, ya udahlah. Nanti bisa share juga sedikit-sedikit lah informasi. Tapi untuk kesempatan kali ini nanti Mas Faisal yang akan sharing. Kita bisa melanjutkan dengan diskusi, omong-omong gitu ya. Mungkin Mas Apri bisa pakai ini ya, pakai itu di on kan pakai kamu di apa dimasukkan di apa di sini biar kita juga bisa apa cek seperti apa tampilan di lab kita. Ini Mas Faisal sudah saya jadikan co-host jadi bisa share nanti filenya dan seterusnya. Jadi idenya Mas Win ini kan ceritanya kita mulai nge-lab nih ya, mulai handle lab baru-baru juga ini. Kita pengen revitalisasi ya. Makanya kita mulai dengan diskusi-diskusi untuk apa ya? Untuk penghangatan motor lah ya. Motor kan kita tahu lah ya, memutar pertama itu biasanya tantangan juga ya. Dan semoga nanti dengan diskusi-diskusi kemudian jumpa-jumpa kayak gini dan dari Mas Faisal nanti Mas Windrawan ini sekarang istilahnya apa Mas? Pokoknya intinya otoritas sawit ini. Nah, ini nanti kan bisa menurunkan banyak isu ya yang bisa juga nanti diturunkan sampai di sisi biomass, bioenergi dan sebagainya ya. Sementara dari Mas Faisal ini eh, backgroundnya dulu alumni dari METSI ya dan ketemu dengan saya waktu di kuliah. Kemudian setelah itu langsung gabung dengan ISR. ISR itu semacam think tank lah ya, lembaga untuk diskusi. Ada yang nanya itu Mas Apri, link absensi segala itu. Iya, iya. Suatu saat nanti. Oh gitu ya. Suatu saat nanti mungkin perlu diurusin agak serius ya Mas ya. Meskipun sebenarnya spiritnya kita itu relatif seperti meeting mingguan. Kebetulan ada acara ini, kebetulan ada teman yang pas datang dan kita bisa sharing. Tapi suatu saat juga mungkin tim kita juga bisa ngatur gitu deh. Ada Mas Apri, ada Mas Umam dan kawan-kawan, ada Wahyudi segala ya. Nanti bisa dikondisikan. Kalau diperlukan semacam online apa Mas? Online certificate itu mungkin yang kelasnya kelas kita aja Mas, lab aja. Ya bisa jadi nanti kondisikan ya. Tapi bahwa spiritnya kita akan mendiskusikan kemudian semoga muncul ide-ide ya. Kemudian apa istilahnya inspirasi-inspirasi dan tidak tertutup kemungkinan untuk kerja real, kerja nyata. Jadi lab energi terbarukan ini sedikit kilas informasi ya teman-teman semuanya, Mas Faisal dan Mas Win mungkin juga perlu kami update ya. Saya pengen share juga ini di sini untuk pengenalan aja ya, pengenalan bagaimana kita bercita-cita ya. Dan so far dalam perjalanannya alhamdulillah ya ada kesempatan-kesempatan itu muncul. Jadi ini saya share saja sedikit untuk pengenalan lab kita. Teman-teman semuanya ini adalah lab energi terbarukan yang offline di sini juga sudah di sini ada Mas Faisal, Mas Windrawan dan rekan-rekan semua yang sedang penelitian, skripsi, tesis dan sebagainya. Saya berharap nanti lab ini lab yang aktif,
lab yang membuat tangan-tangan mahasiswa kita kotor, ya. Jangan lab yang yang berada ya bersih-bersih terus itu ya. Suatu saat kita akan berkotor-kotor bersama. Kita bercita-cita untuk melakukan revitalisasi lab ini dengan semangat agar banyak penelitian-penelitian dan action-action yang bisa kita lakukan dimulai dari lab dan kemudian tentunya bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian yang di luar sana termasuk dengan industri ya dengan apa ya stakeholders yang lain ya. Nah, ini cita-cita ke depan kita pengen juga mengakomodasi banyak penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian dari berbagai sisi. Ada solar energy, hydrogen, amonia, fuel cell, hydropower, wind turbine, biomass ya. Kemudian renewable energy system planning tadi dari Mas Faisal ada update-update tertentu yang mungkin bisa kita update juga untuk baik untuk kuliah maupun di kelas penelitian dan lab gitu ya untuk energy management system modeling dan seterusnya. Nanti mungkin sekalian diupdate ya Mas Faisal apa saja yang bisa kita masukkan dan seterusnya. Optimisasi ya untuk renewable energy power generation, hybrid, power electronics, live remote monitoring, ada IoT juga untuk energi terbarukan, AI dan seterusnya. Yang sekarang kekinian pun harusnya kita juga tangkap ya kesempatan-kesempatan di luar sana. Dan urgensi dari revitalisasi ini tentunya untuk branding Renewable Energy Lab di DTNTF ini. Dan kita berharap suatu saat nanti kita bisa menjadikan webnya dan seterusnya ya, medsos dan seterusnya. Dan lebih penting adalah terhubung dunia profesional di luar dan tentunya kita tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup mata juga untuk selalu hunting untuk research funding baik lokal, nasional, internasional. Dan ini menjadi sangat penting ketika kita bicara dunia ini, kita harus siap dengan publikasi di jurnal internasional, kemudian haki, ya, kemudian kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya dalam bentuk training workshop, penelitian, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Jadi ini terbuka sekali. Nanti Mas Windrawan dari asosiasi dan dari penggerak ya sawit dan turunannya ya. Kita nanti bisa diskusikan lebih detail terkait dengan potensi-potensi yang bisa kita kerjakan bersama untuk pengembangan-pengembangan dan mendukung pengembangan energi terbarukan. Dan ini real, ada level dunia profesional. Kita sudah kenal cukup lama dengan Mas Win. Kiprahnya juga kita bareng-bareng ya sejak 2000-an dulu ya sampai sekarang meniti karir masing-masing. Nah, ini idenya bahwa di fakultas alhamdulillah waktunya pas banget ketika kita bersemangat untuk menghidup-hidupkan penelitian-penelitian ini. Saya mulai ditugaskan Februari kemudian turun format-format ini ya dari Fakultas Teknik mengencourage kita semuanya untuk beraktivitas, berkegiatan dan mengkoneksikan dengan dunia luar. Dan paling awal dan paling dasar kalau kita melihat di skema ini, kita punya research group. Dan alhamdulillah kita di Lab Energi Terbarukan juga membentuk research group, kita namai Renewable Energy System and Planning. Harapannya untuk mewadahi semua spirit, ya, keinginan-keinginan untuk mengembangkan energi terbarukan maupun perencanaannya. Nah ini SK-nya ini sifatnya kita ajukan dan kemudian disetujui dan istilahnya apa ya? Istilahnya diresmikan oleh Pak Dekan, tapi masih bisa juga kita update dengan nama dan seterusnya. Ya. Nah, tabungan-tabungan proposal yang sedang kita lakukan juga ada, yang action langsung di lapangan, kemudian potensi-potensi kerjasama, baik itu dengan dunia luar, dengan kampus-kampus di luar, Australia, Malaysia, dan Jepang mungkin ya, kita akan terus coba kejar ya. Nah, teman-teman ini sudah mulai hot ya, dan harapannya opsi-opsi itu semakin banyak, baik dari Kemenristek-Dikti ya, dari banyak tawaran-tawaran yang lain dan seterusnya. Insya Allah kita juga siapkan. Dan ini waktunya memang sangat sangat bagus untuk terus berkembang. Kemarin kita sudah memulai dengan beberapa proyek yang sudah granted dan rencananya nanti juga dilarikan ke ranah berhubungan langsung dengan masyarakat ya.
ada case energi pikohidro, ada yang sifatnya aerator PLTS ya, dan IoT, aplikasi IoT dan sebagainya, dan nanti juga ada AI dan seterusnya ya. Nah, ini nanti kita juga punya keinginan model serupa dengan lab yang lain, lab sensor dan sistem telekontrol itu ada di atas kita, labnya, ruangannya, dan kita tidak tertutup kemungkinan juga akan membuat model-model serupa, magang dan seterusnya di lab, manakala kegiatan-kegiatan kita juga semakin hidup, ya semakin banyak dan seterusnya. Tentunya akan saya tekankan lagi, lab ini juga harus menghasilkan publikasi ya, penelitian yang istilahnya accredited lah gampangnya ya. Kemudian kita bisa menghasilkan haki dan seterusnya menjadi sangat penting. Nah, ini ada beberapa kajian-kajian yang sudah dimulai dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, dan kita lanjutkan dengan penelitian-penelitian ya, dan nanti terus akan kita gerakkan potensi-potensi yang lain. Kemudian kita juga menyediakan pelatihan-pelatihan simpel untuk anak-anak yang akan berangkat KKN misalnya. Kuliah kerja nyata di UGM itu kan sudah menjangkau seluruh Indonesia. Terakhir saya jadi korwil di daerah NTT misalnya. Potensi yang paling gampang ya energi terbarukan PLTS misalnya. Atau nanti bisa juga kalau tempatnya spesial case tergantung resource base-nya masing-masing daerah, ada biomass, ada hydro dan seterusnya kita bisa kembangkan juga ya. Nah, ini kemarin yang sudah kita kerjakan. Kemarin saya juga jadi dosen yang memberikan istilahnya pembekalan mahasiswa KKN. Juga sudah saya sampaikan bahwa kita insya Allah siap juga untuk ini. Tentunya dengan bantuan anak-anak yang sudah KKN, sudah melaksanakan planning-planningnya di lapangan, pulang ke UGM, balik kita kumpulkan lagi ya, untuk kita minta mereka juga menyiapkan bersama-sama modul-modul pelatihan-pelatihan yang tentunya mereka merasakan sendiri perlunya apa saja dan seterusnya, kita bisa diskusikan dan moga-moga bisa diakomodasikan ya. Ini case-case yang simpel saja dan kita berharap nanti akan berkembang terus. Ini kebetulan kemarin juga ada dosen dari ITY melihat potensi untuk kerjasama dan seterusnya, juga kita siap untuk berkolaborasi. Jadi terbuka saja dan kita sudah melakukan kick off untuk proyek-proyek yang kita sudah rencanakan. Alhamdulillah. Ini juga sempat ketemu dengan teman-teman dari Australia. Nah, ini series yang kita tawarkan, discussion series ya. Harapannya nanti selain kerja-kerja fisik, kerja-kerja yang tangannya kotor yang saya sebut-sebut tadi, kita juga punya think tank ya. Kita punya diskusi ya, kita punya obrolan yang terarah, bisa disebut fokus ya, fokus discussion atau grup ya dan seterusnya. Yang intinya adalah bagaimana mengembangkan dan mengkoneksikan antara dunia akademik, lab, dan kemudian di dunia nyata, di luar sana, kebutuhannya seperti apa, dan apa yang bisa kita lakukan, berkiprah apa yang bisa kita ambil, ya, profesi dan seterusnya, sekaligus tantangan dan update. Ya, seperti Mas Faisal ini nanti saya minta untuk mengupdate setelah lulus METSI, ngapain saja. Kemudian mungkin ada masukan-masukan yang bisa kita akomodasikan untuk menyiapkan generasi-generasi selanjutnya untuk masuk ke dunia-dunia yang sudah ada itu ya. Untuk itu saya persilahkan ini ya, Mas Faisal, eh, nanti bisa di search profilnya ya, ada di IESR ya. IESR itu sekarang sedang banyak proyek ya Mas ya, tentang energi transisi dan sebagainya. Nanti Mas Faisal akan menjelaskan juga, dan lebih penting adalah SWOT ya nanti yang bisa kita lakukan bersama, dan kerjasama-kerjasama yang bisa dikerjakan antara dunia kampus, lab energi terbarukan di TNTF, dan kemudian juga ada para mahasiswa-mahasiswa ini ya, METSI, MTF, DTNTF dan sebagainya, itu nanti bisa ngapain sih? Bisa melihat opportunity apa yang bisa jadi skripsi, tesis dan seterusnya. Opportunity kerja itu juga sudah di depan mata misalnya. Jadi tidak tidak ngerambiang, tidak abstrak itu, tapi menjadi lebih
clear dan fix. Silakan Mas Faisal, times is yours. Terima kasih Pak. Ya, izin Pak saya share screen teman-teman mungkin yang belum kenal dan tahu tentang ISR, saya mau ceritain dikit nih. Jadi setelah dari Magister Teknik Sistem Engineering, saya ambil konsentrasi energi baru terbarukan. Di situ ada beberapa konsentrasi. Dan juga pastinya kangen nih dengan situasi dan kondisi seperti rekan-rekan dan teman-teman yang ngumpul di grup. Saya dulu juga ngumpul di grup risetnya PSRG, Proses Sistem Engineering di bawah Prof. Arif Budiman. Jadi tetap semangat ngumpul-ngumpulnya teman-teman dan juga tetap semangat untuk jadi apa ya laboran yang baik lah ya. Ini saya mau share screen sebentar, nanti saya scan ISR kurang lebih beberapa menit dan nanti perkenalan project saya Seti. Di sini saya kerja di ISR, teman-teman tadi udah dijelasin Pak Agus. ISR ini sebuah organisasi think tank yang dulu awalnya itu merupakan working group ya, working group untuk sektor power, namanya WGPSR di tahun 2007. Ini direktur eksekutifnya Pak Fabiwa ya, salah satu aktivis di bidang energi dan juga memang eh, tokoh energi lah ya. Sempat jadi panelis debat presiden juga untuk yang sektor energi. Ya, ya. Nah ini ESR, jadi ESR itu tujuannya untuk mendorong transformasi sistem energi menjadi sistem energi yang rendah karbon, apapun sektornya ya. Tapi memang sekarang kita masih beberapa sektor, khususnya power, industri, dan bangunan gedung atau built environment ya. Ini visi misinya teman-teman. Ini dibaca sebenarnya di website, tapi saya kenalkan sedikit aja. Jadi tadi udah saya sebutkan bahwa Working Group on Power Sector Restructuring ini mulai di tahun 98 dan juga pada tahun 2007 itu berubah menjadi ASR. Salah satunya itu riset juga analisis ilmiah berbasis fakta, tapi perbedaannya dari grup riset universitas mungkin riset-risetnya riset berbasis makro riset ya, atau bukan seperti kita riset yang pergi ke laboratorium atau mikro base gitu, tapi dia riset tadi ada kaitannya mungkin dengan permodelan, menggunakan beberapa software yang tadi dijelaskan dan lain-lain. Ini aktivitas-aktivitasnya, jadi ada program dan juga ada project. Kebetulan saya di project teman-teman, jadi nanti saya perkenalkan juga projectnya. Dan ini beberapa portofolio yang diupdate sampai tahun 2021 ya. Ini belum update karena kita masih restrukturisasi ini sampai akhir tahun. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau berkarir di think tank atau NGO ataupun CSO itu bisa, karena emang kebetulan di awal tahun kemungkinan sih ada rekrutmen beberapa posisi dan cukup masif sih. Itu info singkat. Ini ada beberapa testimoni dari pekerjaan dan lain-lain. Oke. Nah ini saya sekarang menjelaskan mengenai proyek saya. Jadi di ESR itu ada juga proyek dan program. Kalau program itu kita kerjakan secara internal, rekan-rekan. Kalau yang project kita secara konsorsium gitu. Jadi ada campur tangan organisasi lain. Nah, ini di bawah sini ada beberapa logonya ya. Ada GIZ, AS. Oke, Pak. Ya, agak sedikit delay. Nah, di sini ada beberapa. Jadi project SETI ini ada dikerjakan oleh konsorsium yang politik partnernya Kementerian SDM. Nah, ini beberapa target project yang dibawa itu. Ada coal phase out, renewable energy share, juga energi efisiensi, dan juga akses kepada electricity. Beberapa tema: power system, island energy solution, just energy transition, dan sustainable energy finance. Beberapa work areanya
semuanya tentu energi, tapi ini beberapa work area, private sector corporation, dan lain-lain. Next. Nah, ini SETI itu singkatan dari Sustainable Energy Transition in Indonesia. Ini merupakan proyek bilateral atau G2G ya, government to government dari pemerintah Jerman ke pemerintah Indonesia melalui Kementerian SDM. Di sini ada political partnernya ya. Ada Direktorat Aneka EBT dan juga Direktorat Energi Konservasi. Ada juga kerjasama dengan Kementerian PU dan juga Kementerian PKP, karena ini memang sektornya di lingkungan binaannya. Ini project logiknya teman-teman, di sini ada demonstration pilot. Kalau saya khususnya di bidang build environment ini. Jadi kalau ada lingkungan hidup, build environment itu laut, kira-kira begitu ya. Jadi seluruh infrastruktur yang dibuat oleh manusia itu dikategorikan sebagai lingkungan binaan atau lingkungan buatan di build environment ini. Jadi saya sektoralnya di sini. Di sini juga ada tim industri decarbonisation-nya dipegang teman-teman yang lain tadi yang disebut dalam satu konsorsium. Nah, di sini kita mendukung dari aspek policy dan juga financing. Kurang lebih seperti itu. Beberapa aktivitas yang kita bantu, riset dan studi, ada capacity building juga, peningkatan kapasitas tuh seperti baik yang tersertifikasi ataupun yang non-certification based. Juga ada akses ke finance, pendanaan dengan aktivitas matchmaking dan lain. Juga kita membantu perbaikan beberapa policy yang sudah existing atau bahkan policy yang baru. Dan juga beberapa dukungan lainnya, technical assistant. Contoh dukungan lain ini dalam contoh kota pilot kita di Batam itu sedang membangun kantor bersama ya. Nah, kantor bersamanya itu tidak lagi dalam konsep bangunan biasa, tapi sudah mengusung konsep bangunan gedung hijau atau BGH. Di situ kita dukung untuk ada support atau dukungan lainnya. Tadi udah dijelaskan singkat, jadi sektor saya tuh di build environment ya. Build environment ini kebanyakan di kota, kawasan urban, ataupun kawasan padat bangunan ya. Makanya dari kota ini diturunkan lagi beberapa sektor build environment, termasuk juga trotoar, lampu-lampu PJU, jembatan, dan lain-lain. Tapi fokus sektornya memang dibangun. Ya, mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Beberapa contohnya sih kita sedang membantu teliti konsumsi energi dari Videotron yang di Kota Batam. Jadi beberapa kota-kota besar rekan-rekan itu sedang berat dari reklame manual ya. Mungkin biasanya dilihat di lampu merah ada advertising, iklan penyewaan itu kan masih manual ya rata-rata mungkin di Jogja, tapi beberapa kota kayak Surabaya, Batam itu udah mulai auto dengan Videotron. Nah, itu akan meningkatkan konsumsi energi di kawasan atau perkotaan. Nah, kita sedang membantu untuk melakukan asesmen supaya ada energi saving di situ atau penghematan energi dalam rangka penurunan ESG emission-nya. Itu salah satu bentuk bantuan di sektor lingkungan binaan. Untuk Pak Agus, singkat dari saya, kita diskusi aja langsung atau seperti apa, monggo ke Pak Agus. Baik, terima kasih Mas Faisal. Sudah diberikan apa ya, sharing ya. Masih awal, masih sangat simpel, tapi bisa juga di-share Mas. Pengalaman kemarin studi, kemudian mulai masuk ke mana itu? Ke dunia kerja, apa saja yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman studinya, kemudian apa yang perlu di-upgrade. Dan tadi Mas Faisal sempat sebut-sebut sebaiknya memasukkan opsi-opsi kekinian dan sebagainya. Silahkan Mas Faisal. Ya, terima kasih Pak Aas. Flashback sedikit berarti ya Pak ya, kurang lebih. Jadi saya riset dulu berdasarkan
input dari Prof. Arief Budiman, ada beberapa judul yang didanai dari penelitian luar ya. Saya kurang tahu spesifiknya, tapi itu tentang secara umum tentang waste to energy. Jadi saya riset mengenai SNG, synthetic natural gas, dari proses gasifikasi dengan fire. Itu riset saya dulu. Eh, ada beberapa turunan artikel sih, saya sampai empat artikel kurang lebih Pak, di beberapa conference ataupun di jurnal ya. Jadi penelitiannya itu di bawah proses System Engineering Research Group, labnya di Departemen Teknik Kimia ya. Kalau teman-teman tahu, labnya Ecoplan, tapi grup risetnya PSRJ atau Proses System Engineering Research Group. Yang saya ambil dari proses riset saya kurang lebih selama 3 bulan, jadi eh, apa yang biasanya orang-orang bagikan ya atau share bahwa kita tuh kekurangan teknologi atau peralatan. Tapi apa yang dipesankan Prof. Arief Budiman ya kepada saya itu alat, baik itu alat ukur ataupun alat uji dan lain-lain itu nggak bisa menjadi halangan gitu. Sebenarnya pada saat waktu awal memulai riset gitu ya Pak, itu agak sedikit kesulitan karena memang kita harus merangkai alatnya lagi, dan memang karena itu udah lama nggak dipakai jadinya ada beberapa rusak. Tapi dengan keterbatasan itu, dengan keterbatasan alat segala macam, itu menimbulkan dampak positif ya teman-teman rekan ya. Kita menjadi lebih kreatif dalam merancang desain. Jadi saya mulai lagi dari awal dengan koordinasi dan diskusi dengan para teman-teman grup riset seperti yang kita lakukan sekarang ya. Saling diskusi mana sih merancang gasifier yang baik itu awalnya. Nanti setelah gasifier terbentuk, nanti setiap minggu juga ada perkumpulan juga di PSRG. Bagaimana sih cara mengambil data yang baik gitu ya, termasuk menggunakan alat ukur, juga proses testingnya berapa kali supaya dianggap absah begitu. Nah selanjutnya setelah itu pasti ada diskusi-diskusi lain, terutama pada saat uji kan nggak mungkin sekali ya. Jadi beberapa uji itu mengalami kendala mungkin seperti ada fluktuatif kandungan gas yang terjadi dan lain-lain. Jadi grup riset diskusi-diskusi ini memang sangat-sangat diperlukan, terutama untuk teman-teman yang mengalami problem atau masalah pada saat pengujian, khususnya uji-uji yang skala laboratorium yang menggunakan alat ukur dan lain-lain. Jadi kadang kalau kita nggak punya grup riset nih Pak, kita sendiri dan ada kecenderungan untuk berhenti sejenak dan menyerah. Ada pesan juga apa yang Prof. Arief selalu bilang itu jangan sampai berhenti karena energi aktivasi itu pasti akan selalu lebih besar teman-teman dari energi yang dilakukan pada saat proses. Jadi kalau kita riset tuh nggak apa-apa, kita konstan pelan, tapi usahakan jangan berhenti. Jangan kita riset cepat, tapi hasilnya nggak bagus, dan ketika ada masalah malah berhenti di tengah-tengah, itu akan lebih sulit lagi untuk mengaktifkan motivasi dan lain-lain. Itu sih dari pengalaman risetnya. Dan ketika gabung ke ISR seperti apa Mas prosesnya? Makasih Mas Budi. Ya, ketika bergabung dengan ISR, jadi sebelum itu ada proyek SETI yang baru dibuka 2023 itu Pak. Saya lihat juga di websitenya GIZ ataupun di websitenya IKI tadi ya, pemerintah Jerman. Itu sebenarnya dulu dirancang untuk kawasan perkotaan memang. Jadi karena match ya dengan penelitian saya, jadi teman-teman ada beberapa proyek juga yang memang dia mencari berdasarkan latar belakang riset kita. Jadi karena di kawasan perkotaan itu kemungkinan besar
intensif energi dan beberapa pembangkitnya menggunakan waste to energy, ada kemungkinan itu. Jadi memang saya dipilih untuk mengerjakan proyek itu ke latar belakang itu. Dan juga di METSI juga ada mata kuliah Green Building System yang diajar oleh Pak Khalid ya. Dan juga Pak Khalid dan juga saya lupa ya, Prof. Nizam ya kalau nggak salah. Green Building System di dua sektor itu, basis riset dan juga basis dari apa namanya mata kuliah yang saya ambil tersebut yang mengantarkan ke SETI-nya sebenarnya. Jadinya diterima di SETI. Oke, terima kasih. Silahkan ini teman-teman, ini ada Pak Praptono Adi ternyata gabung juga dengan kita. Pak Praptono itu ya teman lama kita dari ESDM, EBTKI. Mas Praptono, tune in. Matur nuwun Mas Praptono. Izin menyimak Pak Bapak Monggo Agus. Mas Terus Praptono. ini kebetulan SETI ini kerjasama dengan kami juga di Aneka Oke, BT. Iya. siap. Monggo silakan kalau mau memberikan beberapa Oh, hints enggak. Mas Praptono, silakan. Enggak, saya cuma menyimak aja. Ya intinya apa? Bahwa ini SETI ini banyak apa? Luas sekali apa namanya proyeknya di kami dari energi terbarukan sampai konservasi energi dan sampai saat ini juga sedang ada kegiatan juga di audit energi, jadi sangat banyak ya, jadi termasuk juga financing energi terbarukan juga, jadi luas banget aspeknya. Jadi mungkin syukur-syukur bisa nanti bekerja sama dengan UGM ya, nanti banyak banyak hal yang bisa Siap. dipelajari lah kalau dengan saya. Pak Mas Praptono. Terima kasih. Matur nuwun loh. Iya, Nggih. matur Jadi nuwun, nanti saya. kami juga undang lagi Mas Praptono nggih untuk sesi Iya, seperti siap, ini. siap. Tapi Mas Siap. Praptono ganti yang sharing nggih, narasumber. Kita ngobrol-ngobrol Saya santai tadi ngaten Mas lihat di Praptono nggih. FB-nya Pak Agus, jadi Siap, iseng siap mau nggih. di Matur WhatsApp nuwun mau sangat bisa nggih. Nggih, gabung. Makasih, matur makasih. nuwun. Siap, matur nuwun. Nanti kita agendakan, memang Mas Praptono ini teman lama, sama-sama dari Elektro UGM, kemudian beliau berkarir di mana? ESDM, dan kita bareng-bareng sering berkoordinasi waktu saya di KSP, banyak bekerja bareng di EBTKI dan KSP, karena sesungguhnya kita sedang mengejar satu target yang cukup mulia, meskipun sedikit ya banyak tantangan ya, tapi alhamdulillah on the way ya. Dan ke depan apalagi ditambah dengan model RUPTL dan sebagainya yang digenjot terus ya. Semoga ke depan kita bisa terus berkembang. Ini juga ada teman lama yang bisa hadir offline, Mas Win, Mas Dr. Win Indrawan Inanta. Ini teman Australia bareng-bareng dulu. Kita belajar bahasa Inggris didanai oleh pemerintah Australia. Kemudian dulu yang diajukan studinya apa Mas waktu di Australia, Mas Win? On dulu. Iya, saya dulu di Development Studies. Iya. Jadi waktu itu kita belajar bahasa Inggris bareng, presentasi project. Saya waktu itu sudah presentasi renewable energy ya Mas Win? Sudah. Terus kemudian kita pulang, Mas Win pulang duluan. Mas Win pulang dari Australia langsung join project-project internasional. Kok yang ngepasi ya? Development Studies, apalagi internasional. Dan sampai sekarang kita ketemu lagi di jalur yang apa ya istilahnya, bertemu silang lagi lah ya. Mas Win lebih banyak di bioenergi atau lebih tepatnya di RSPO. Mungkin bisa dikenalkan sedikit terkait dengan RSPO. Meskipun nanti suatu saat saya juga berharap Mas Win punya waktu untuk kita sharing di waktu yang lain ya Mas Win. Tapi kecil saja, sedikit aja. Iya. Baik, terima kasih. Saya susah nih memanggil nama karena kita akrab, nggak enak dengan teman-teman ini ya. Saya panggil Mas Agus lah. Biasanya cuma panggil nama aja gitu ya. Dan saya dipanggil nama aja juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Kita ketemu tuh 2004 ya. 2003. Iya, 2003 2004. 20 tahun yang lalu gitu ya. Saya mau apa namanya?
Sama sedikit. Ini sebenarnya bisa ya saya share itu ya. Nah, ya, walaupun ini mendadak itu ya, tapi makanya ini kita kasih preview gitu ya, supaya apa rangsangan kecil gitulah gitu. Saya nggak akan buka semuanya gitu. Jadi, nah, ini sebenarnya buat kemarin saya di Control Union tahu ya, Control Union ini satu lembaga sertifikasi gitu. Jadi bahkan sekarang saya itu ada sertifikasinya, sertifikasi sustainability. Nah, saya sekarang itu Deputy Director untuk Market Transformation di RSPO. Nah, RSPO apa saya mau sebentar ini ya. Saya sambil jualan kecap boleh ya, Mas Agus ya itu. Gimana ini next-nya? Nggak mau. Ya. Klik. Your internet connection is unstable. Oke. Apa nggak mau ya? Facebook juga nggak mau. Stop share. Bentar ya, masuk lagi ya. Masuk lagi. Share. Ya. Oke. Nggak mau juga. Atau saya harusnya di sini ya. Sorry ya, ini macet. Bentar, saya yang ini kedua. Oke, gini ya. Ini tadi saya klik apa nih? Nah, ya RSP itu sudah ada di dunia ini 20 tahun lebih gitu. 2004 ya lahir. Kenapa RSPO ada dibentuk itu? Karena sebenarnya ini adalah karena ada absennya negara-negara untuk menentukan standar kelapa sawit yang berkelanjutan itu kayak apa. Jadi negara itu nggak peduli lah, bahkan mungkin sampai sekarang. Direkam nggak? Saya ngomong agak ngawur biasanya. Nah, gitu ya. Tapi kalau bocor keluar ya bahaya juga. Nah, nggak apa-apa. Saya sudah biasa begini. Dan selama ini selamat saja kan. Nah, jadi waktu itu ada ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya yang yang punya kesadaran, termasuk salah satunya itu ada NGO kayak WWF gitu ya, Malaysia Palm Oil Association itu. Indonesia itu juga sebenarnya waktu itu jadi salah satu pendiri, tapi kemudian keluar. Nah, RSPO itu satu asosiasi yang agak aneh. Kenapa agak aneh? Saya bilang agak aneh karena dia itu asosiasi kan biasanya anggotanya seragam kan, ya asosiasi petani itu petani dong, ya. Walaupun kadang ketuanya ketua partai gitu ya, bukan petani, tapi kan anggotanya itu petani gitu kan. Apalah asosiasi retailer. Nah, kalau RSPO ini kita tuh asosiasi yang tujuannya untuk sustainable palm oil. Bagaimana membangun, memproduksi palm oil secara sustainable. Kita punya 7 kategori itu. Ada dari growers yang punya kebun itu ya, ada dari NGO, ada dari downstream, retailer, bank itu bahkan jadi anggota RSPO. Gitu ya. Nah, bank ini sayangnya bank di Indonesia belum ada yang jadi member RSPO. Saya kira demikian juga dengan energi terbarukan, bank di Indonesia kayaknya untuk financing yang terbarukan begitu masih agak susah ya. IS yang ahlinya di situ gitu ya. Retailer itu Carrefour member, tapi sudah nggak ada di Indonesia lagi. Ahold Delhaize itu member di Indonesia Superindo ya, dia dengan Indomaret. CGM Unilever itu member RSPO. Jadi sudah 20 tahun. Kalau hari ini baru ada yang dengar RSPO ya memang kita sangat apa namanya tidak terkenal lah di. Apalagi kalau kita lihat membernya sekarang ya ada 6.000 lebih gitu ya. Mungkin sekarang udah 6.200. Ada di 105 negara dan kita sudah mensertifikasi 5,2 juta hektar. Untuk downstream
Downstream itu yang bukan ini ya, gampangnya yang bukan kebun itu 6.900 plus gitu ya yang certified. Dan kita mensertifikasi 16,1 juta metric ton CPO. Ya. Dari 16,1 bisa kira-kira 9,2 juta ton. Ya, ya. Indonesia memang produsen terbesar. Walaupun demikian, 16,1 ini kira-kira baru 20% dari total sawit yang ada di dunia ini. Kalau kita kenal ada prinsip Pareto kan, kita bekerja di 20%, 80-nya nanti ngikutin gitu kan. Itu perkenalan. Ini yang saya bilang tadi, ini apa namanya sebagai pemicu lah gitu ya pemikiran kita. Sebenarnya satu gambar yang nanti aja kalau pas khusus saya jelasin itu ya. Salah satunya ini adalah semua potensi energi terbarukan, energi baru terbarukan. Jadi yang paling atas, paling kiri ya itu residu. Estimasinya kita punya berapa volumenya gitu ya. Conversion factor ini lebih ke arah berapa persen dari tandan buah segar. Jadi kalau kita tuh panen itu kan yang segede itu kan. Nah ini kalau teknik senang main-main begini. Saya lebih akan memprosikan gitu ya. Ada potensi yang sangat besar. Teknologi sebenarnya sudah ada. Ya mau pyrolysis, mau apalah dibakar langsung pun bisa gitu ya. Itu sangat dari yang sangat sederhana sampai ke yang sophisticated dan menghasilkan SAF, Sustainable Aviation Fuel, plus hydrogen. Ya, nanti kalau sempat saya ada video saya kemarin ke Jepang itu ada satu, jadi kayak di lab begini ya. Dia cuma punya itu 40 feet kontainer masuk dari biomasa sawit itu empty fruit bunches itu yang paling atas gitu ya. Terus keluar itu ada yang bentuk cair dan di ujungnya itu hidrogen. Gitu. Nah, teknologinya sudah ada di situ. Nah, satu-satu ya IFB itu empty fruit bunches itu kalau masih asing kita panen tahu kan segepok segede itu masuk direbus dulu sterilisasi keluar diambil buahnya. Nah, ini kan ada apa? Ya, megang buahnya itu gitu ya. Nah, itu IFB itu. Ya. Empty fruit bunches. FFB itu fresh fruit bunches. Ya. Jadi 12-23% dari FFB yang masuk di proses itu keluar ya keluar bonggolnya betul sebagai IFB. Masalahnya apa? Masalahnya moisture-nya tinggi, tapi itu sudah diatasi. Saya banyak yang menawarkan teknologi segala macam itu. Ya. Nah, yang cukup terkenal sekarang itu palm kernel shell ya, PKS. Palm kernel shell itu batok kelapa sawit. Kalau kita kan di sini batok kelapa biasa, ini batok kelapa sawit. Ya, ya. Nah, potensinya coba lihat, ya. Kalau tadi IFB belum banyak orang menggunakan. Nah, silahkan kalau mau punya teknologi sendiri, nggak tahu gimana caranya di itu ya. Nah, setahu saya di press moisture yang keluarin terus di pyrolysis dan sebagainya ada itu. Itu 51,6 juta ton. Ya, juta ya. Nah, PKS itu potensinya kira-kira 14 setengahnya ya, 11 sampai 16. Saya ada satu persisi oleh Pak Diki kemarin itu Ketua Asosiasi Eksportir Cangkang Sawit. Ya, menarik sekali. Ya. Nah, FFB sudah jelas, IFB sudah jelas, PKS jelas. Kita juga punya Mesocarp Fibers. Mesocarp itu adalah ya kalau kelapa, bayangin kelapa, mesocarp itu sabut ya. Jadi minyak sawit yang kita gunakan gorengan itu kan bukan dari buah sawit ya, tapi dari sabut. Kalau yang dari buahnya yang putih itu namanya palm kernel oil, lebih mahal, kegunaannya berbeda. Ya. Mesocarp fiber sendiri kira-kira 29,8 metric ton. Ya. Belum banyak digunakan. Ya. Jadi IFB, mesocarp belum banyak digunakan. Pome
relatively sudah menggunakan. Pome tahu ya, palm oil mill effluent. Jadi teknologi mau yang sederhana ada, mau yang agak bagus juga ada. Ya, yang paling sederhana mereka sebutnya covering lagoon. Jadi tempat dia buang itu dikasih lagoon itu kan danau gitu ya, dikasih tutup, dia tambah bakteri di itu dan sebagainya, keluar metan, masuk fire engine jadi listrik. Ya. Ini sudah banyak perusahaan sawit yang Pome, gitu ya. Saya tahu beberapa itu ada Indonesia ada 20-an lah. Potensinya luar biasa. Lihat potensi energinya di slide berikutnya gitu ya. Jadi bahkan Pome ini fasilitinya bisa didaftarkan di UNFCCC sebagai proyek CDM. Nah, karena dia terdaftar, dia kan dapat duit nanti itu. Ya. Nah, ada beberapa yang saya tahu di Belitung ada satu, Kalimantan Timur, PT Rea Kaltim itu ada. Potensi kita tuh luar biasa. Indonesia itu kita duduk di atas energi yang males saja sebenarnya menggunakan gitu ya. Lebih enak langsung pakai minyak gitu kan. Nah, ini ada lagi oil palm fronds. Fronds itu apa ya? Belarak loh, Mas. Nah, belarak ya bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesianya tuh? Pelepah ya, pelepah itu. Pelepah ini juga tidak digunakan untuk energi. Dia biasanya ditaruh di kebun sawit, di kawangan kong, dengan harapan dia nanti jadi pupuk dan sebagainya, walaupun lama, gitu ya, tapi dibiarin. Nah, kalau palm trunk ini lebih ke pohonnya pada saat replanting, ya. Jadi kan sawit itu umurnya 25-30 tahun. Kalau dia udah nggak produktif ya harus dimatiin dong, ya nggak bisa. Nah, ini potensi-potensi, ini hasil saya merenung sendiri. Jadi kalau mau nyari ini di dunia manapun nggak ada data ini. Gitu. Jadi saya minta tolong Mas Agus nanti kalau itu kita publish bareng lah. Gitu. Ya. Ini saya jamin ya mungkin standarnya dengan standar Mas Agus tentang ilmiah berbeda, tapi saya yakin 80% ini ilmiah. Saya nggak ngarang gitu ya. Ini ada ininya semua, ada dasarnya semua, tapi saya nggak tekan toh. Di catatan saya yang ini ada. Nah, ini energi potensialnya. Coba lihat tuh. Saya sebenarnya punya satu juga yang saya bandingkan dengan solar panel, gitu ya. Berapa ini? Solar panel kan sangat gampang kan, tinggal pasang beli itu ada. Gitu. Kalau ini kan tetap harus ada sesuatu ini ya. Ini teman-teman di teknik lebih tahu gitu LHV, apa gitu ya. Energinya itu kenapa petajoule gitu kan. Nah, kita ngomongin terawatt hour. Gitu. Ini yang sudah banyak digunakan ada lagi PKS. Nah, palm kernel shell itu menariknya begini. Palm kernel shell itu Indonesia ekspor kita tuh 4,4 juta ton. Saya nggak salah ya. 90% diekspor ke Jepang. Jepang dia punya target bauran energi 2% atau 3%. Tapi karena Jepang ini serius gitu ya, dia memang benar-benar serius dari barangnya gitu. Dan yang paling available ya si PKS, ya, palm kernel shell. Yang lainnya masih belum terlalu banyak gunakan. Mesocarp fibers ini banyak jadi umpan di boiler di kebun gitu ya. PKS kadang-kadang dipakai itu. Pome tadi jadi listrik. Nah ini potensinya sebesar ini. Gitu. Nanti coba kita bandingkan potensi dengan energi terbarukan yang lain gitu. Kalau mau, saya lebih cenderung saya akan ngitung ekonominya gitu ya. Saya lebih tertarik ekonomi karena manusia ini kan ngitung ekonomi itu. Saya teknik masalah ekonomi. Nah, kan masalah ekonomi kan, benar kan? Masalahnya itu ekonomi. Sekarang begini, orang mau pasang solar panel. Ini kejadian sama saya sendiri. Gitu. Tawarin 120 juta, saya pikir 120 juta sekarang gitu ya. Kalau saya taruh di bank aja, barangkali saya 700.000 per bulan saya dapat bunga gitu ya. Berarti kan itu saya pakai bayar listrik harusnya mengurangi kan? Gitu. Apakah kemudian pengiritan yang saya dapatkan dari Sapang itu masuk secara ekonomi atau enggak? Itu yang membuat banyak sekali
proyek energi baru terbarukan ini nggak ada bank mau membiayai, nggak ada orang mau invest. Tapi contoh satu lagi, saya dulu kerja di perusahaan sawit, ya. Ada satu, silahkan di googling tuh ya. Ada satu instalasi Pome yang jadi energi di Pelakar di Jambi, ya, Pelakar Jambi. Awalnya itu dihitung secara ekonomi masuk karena salah satu sumber masukannya itu adalah mau dikonekkan ke grid PLN. Ya. Udah bikin lah. Jadi bikin itu dua fire engine, satu untuk mills dan kebutuhan pabrik sendiri. Nah, eksesnya ini mau dijual ke PLN. Apa yang terjadi dengan PLN? PLN dia punya segala macam kebijakan itulah. Dia harus beli energi terbarukan sekian persen dan sebagainya. Mereka sendiri surplus energi dari negara, makanya itu udah susah dibantah. Ekonomi lagi kan, gitu kan. Nah, pada saat membuat Pome itu, ya, mau mau dijual ke PLN, udah oke dari awal. Begitu sudah jadi, gitu ya, di follow up lagi, PLN nggak mau ngambil listriknya. Artinya perusahaan itu yang harus pasang jaringan, ya, dari mil yang di tengah kebun sawit di mana sana, gitu ya, sampai grid PLN terdekat. Yang itu tidak mungkin secara investasi perusahaan sawit itu harus bikin perusahaan baru yang bisnisnya listrik gitu kan, terus dia invest lagi di situ, siapa yang mau itu, terus sepanjang dia listrik itu kabelnya itu dia akan motong berapa ribu pohon sawit di pinggir pokok sawit itu jadi akhirnya nggak jadi. Itu masalahnya di teknik bukan. Masalahnya itu lebih di perilaku dan masalah ekonomi. Energi baru terbarukan itu. Ekonomi apakah orang sanggup membayar sebanyak itu, gitu ya. Terus apalagi yang saya bisa share ya. Wah, ini sampai sudah share EBT dan sebagainya lah. Ada skenario ini 1, skenario 2 dan sebagainya. Lengkapnya ada, cuman saya belum sempat bikin yang detail bagus itu ya, detailnya nanti gitu ya. Nah, ini dari biomas nih. Ya, saya udah hitung juga dari biomas. Sekian itu sampai MTOE, million ton of oil equivalent. Jadi kita tuh kan semua sekarang dibandingkan dengan minyak gitu kan. Berapa sih sebenarnya gitu ya. Ini ada hubungannya dengan yang skenario tadi gitu ya. Dan sumbernya ini mengolah data dari peraturan pemerintah tentang kebijakan apalah itu. Hasil pemilihan dengan kebijakan Kabinet Merah Putih ini tahun ini Maret 2025 nih. Kalau Mas Agus di KSP kan tahu ini. Saya kan ngintip-ngintip aja kan. Kalau beliau kan langsung mengalami ini, jadi kan ketemu nanti gitu ya. Nah, saya nggak tahu apa lagi yang saya bisa. Kayaknya udah ini. Nah, jadi ya itu sebagai inilah pemantik itu kalau mau kita diskusikan lagi ya saya sangat senang. matur nuwun sangat Mas Win Ya. untuk update-nya. Jadi kemarin juga sempat kepikiran, ini kita juga harus meluaskan juga ya case untuk biomass ini, dan salah satu konteks yang sangat penting ini Mas Win. Bahkan kita juga punya dana juga kan ya, dana BPD apa itu? B apa Mas? BB Grandis Sawit yang di badannya itu juga ada ya, pengelola ya. PKS. Benar ya? Iya, BPD sekarang PKS. BPDP ya. perkebunan aja, karena yang lainnya masuk kopi. Ya, menarik itu. Oke, ini tadi sudah dipantik oleh Mas Faisal, ada juga governornya itu Mas Praptono, insya Allah juga masih on ya. Moga-moga masih cukup waktu. Dan juga Mas Win, kita bisa open untuk teman-teman yang ingin mendalami detail discuss-nya. Kami persilahkan, silahkan, open saja. Dari mahasiswa, dari teman-teman yang hadir, silahkan. Ada?
Teman-teman mahasiswa ada yang pengen tanya misalnya next-nya seperti apa, turunannya seperti apa, opportunity, kesempatan, peluang kerja, dan seterusnya seperti apa itu? Ada nggak? Dipersilahkan ya, bebas saja. Tidak ada ini. Nah ini kalau gitu kita pantik saja lah Mas. Mas Faisal, terus next-nya apa ini kerjaan yang menantang dan kemungkinan kita bisa masuk dalam kancah apa energi transisi ke depan ini? Termasuk yang tadi dengan Pak Praptono tadi kan sudah sempat disinggung-singgung, sudah sering kerjasama juga ya, sudah bersama-sama dengan Pak Praptono. Saya sempat di KSP dulu juga ngawal-ngawal seperti ini ya, bareng-bareng. Setiap 3 bulanan kita ada Monef dan seterusnya. Seperti Mas Win sampaikan tadi, ya memang kita benar-benar mengawal miliknya Presiden waktu itu. Dan setiap ini tadi langsung diintip Pak Prabowo punya apa, program-programnya apa, dan kemudian langsung dikejar. Dan kalau melihat di awal-awal kemarin sampai RUPTL segala itu kan sudah di-upgrade ya, dan di-update dari yang sebelumnya. Ambisi cukup muncul di sana, tapi eksekusi itu menjadi sangat penting. Day-to-day activities-nya, kemudian target-target pendek dan antara dan panjang ya. Mungkin Mas Faisal bisa memberikan gambaran lebih detail. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kaget juga ada Pak Adi. Pak Adi memang yang sering membersamai SETI juga sih. Jadi untuk beberapa korelasi ya mungkin dengan RLF ya. Kita ada memang bisa ada kota pilot Pak, tapi memang kebetulan nggak di Jogja ya, di Surabaya. Tapi ada beberapa di Surabaya dan Batam, tapi ada memang beberapa yang kegiatannya related juga dengan Pak As ya, terutama mengenai energi modeling ataupun energi manajemen tadi yang udah dijelaskan bahwa memang ada pengembangan-pengembangan juga untuk pemakaian software gitu ya Pak, seperti yang tadi udah dijelasin. Jadi memang secara perangkat untuk modeling energi yang paling masif dan banyak digunakan sekarang LEAP. Dan memang karena fiturnya udah bagus juga. Tapi memang ada beberapa pendekatan lain yang nantinya mungkin teman-teman bisa kembangkan juga. Kayak misalnya udah mulai dipakai untuk RUPTL tadi yang Balmoral, terus juga Times ya untuk demand, dan juga beberapa energi modeling tadi yang lebih makro kayak misalnya Plexos gitu ya Mas. Itu juga secara visualisasi ada beberapa titik yang lebih bagus dari LEAP. Terus juga nanggapin Pak Win juga ya, saya kebetulan memang area interestnya di bioenergi juga gitu. Jadi ada beberapa tadi yang udah ya, ada beberapa yang juga tadi menarik gitu ya Pak. Tapi memang development sekarang saya lihat energi terbarukan yang bisa di risetnya oleh rekan-rekan RLF ini di bawah Pak Agus, nanti mungkin pengembangan dari biogas plant itu kan memang banyaknya di sektor power ya. Jadi CNG. Jadi sekarang tuh mulai banyak yang ada refueling station untuk CNG kan. Jadi nanti fueling apa namanya, bakar untuk memasak ya, atau fuel cooking itu bisa beralih juga dari LPG ke CNG itu. Kebetulan riset saya kan tadi SNG Pak, jenis gas lain teman-teman, tapi dari turunan dari biogas tuh bisa jadi biometan ataupun CNG, kompres natural gas gitu ya, atau LPG, kompres biometan gas. Jadi kurang lebih itu opportunity-nya sih yang bisa digali teman-teman dari situ untuk riset ataupun untuk pengetahuan ke depannya mengenai renewable energy. Ya. Ya, saya tanggapi Iya, ini. monggo. Ya. Ya, CNG itu silakan di googling lagi ya. Itu perusahaan sawit juga sudah cukup maju. Satu di Kalimantan Timur itu PT DSN, ya, Dharma Satya Nusantara. Jadi dia masukin itu buat truk gitu ya. Jadi armada truk yang ngangkut sawit itu
lupa seberapa persen dia sudah pakai CNG. Jadi nggak beli ini lagi. Jadi solar itu udah nggak laku di sana sekarang. Kedua, kalau lihat lagi itu di sawit sumber Masarana, itu di Kalimantan Selatan. Dia juga sudah mulai pakai gitu ya, dimasukin. Lagi-lagi masalahnya bukan teknis ya. Masalahnya lagi-lagi ekonomi. Apakah itu visible secara ekonomi? Apakah orang mau invest, apakah orang mau pakai harga yang saya yakin lebih mahal. Itu selalu yang jadi masalah. Teknologi oke lah, itu CNG itu dia kompresinya jauh lebih tinggi daripada itu, butuh kontainer yang lebih kuat dan sebagainya. Tapi semua itu sudah teratasi. Masalahnya bagaimana membawa gas ini dari pusat mil sawit ke pusat-pusat konsumen gitu ya, di Jawa gitu ya. Gimana caranya gitu? Apa kita bisa membuat kayak pipa kayak apa namanya Pertamina gitu ya? Gitu. Itu selesai di situ. Ya. Ada yang lebih dahsyat lagi. Tiba-tiba satu saat itu saya di WhatsApp ada yang kenal Pak Petrus Gunarso. Nah, tiba-tiba WhatsApp saya, Mas Win gimana kabar? Oh baik Pak, ini gimana saya boleh main kantor? Ya boleh lah, nggak boleh silahkan. Gitu. Ternyata beliau itu sekarang ada di usaha Pertamina, ya, yang mensuplai gas ke Singapura. Oke, ya. Singapura itu sekarang minta adanya mix dioplos dengan gas, targetnya 2%. Dan mereka mau bayar lebih. Masalahnya apa? Ekonomi juga kan? Apakah kurang lebih untuk itu? Walaupun saya juga nggak setuju sesuatu yang sustainable harus lebih mahal. Tapi apa boleh buat? Karena teknologinya baru, yang pakai masih sedikit. Gitu. Jadi kalau di bisnis ada MOQ-nya itu belum masuk gitu ya. Sementara kita di sisi lain gitu ya, itu ada sisi energi dari minyak dan gas yang petroleum itu sudah jauh lebih lama gitu ya. Balik lagi ini. Dan ternyata salah satu yang dicari itu adalah si gas yang LNG yang diekspor ke Singapura lewat Rio itu ya. Itu akan dioplos dengan metan dari PAM. Jadi saya sempat kasih data beberapa mil, petamil gitu ya, yang mungkin bisa diajak kerjasama dan supply metan kemudian di mix ke existing jalur yang itu kan pakai pipa bawah laut. Jadi saya sampai ditunjukin nih loh, Pak, jalurnya ke sini, ke sini, ke sini. Saya bilang luar biasa. Indonesia sendiri kita yang sudah segala macam itu, mana kita ada arah ke sana? Nggak ada. Masalahnya apa? Ekonomi. Prof Agus, aku panggil Prof dulu deh. Daripada kau panggil Prof kan enak. Masih Agus tapi pakai Prof namanya kan, gitu kan. Ya, aku panggil Prof aja lah, susah. Yang lainnya udah profesor, masih santai. Apa, Prof? Nah, apa namanya? Bahkan sampai di mix begitu. Nah, wah itu kan luar Jawa, Pak. Di Jawa gimana? Di Jawa itu biomasa kita yang paling besar apa coba? Sekam padi. Itu luar. Silakan masuk ke webnya Boeing ya. Boeing itu baru melakukan penelitian. Potensi biomasa yang akan dijadikan sustainable aviation fuel. Energi dong ya. Itu yang paling besar apa? Di luar sawit ya. Karena dia sekam itu dibandingkan sawit ya jauh lah. Jauh banget di bawah. Tapi di Jawa ada. Teknologinya apa? Ya tadi yang saya bilang. Ini kalau masih bisa share lagi nih. Saya bisa share waktu saya ke Jepang. Enggak ya? Video. Masuk. Oh, masuk. Luar biasa. Suaranya masuk. Nah, itu ya. Itu IFB sama Mesocarp. Ini ulang tuh tadi yang saya bilang. Oke, ini sedikit. Kok nggak jalan? Di tempat saya jalan. Oh, nggak jalan.
nggak jalan. Internet ya, ya. Nah, jadi intinya tadi ini ya, dia bisa mengolah. Jadi ya pos dulu, mesin dia itu, mesin atau apalah, mesin ya namanya. Itu hanya dari sini nih, ya, sini sampai ke sini. Jadi ini inputnya ada di sini. Ini kira-kira kontainer 40 feet lah. Di ujung sini itu dia menghasilkan hidrogen, ya. Ini ada kayak genset kecil yang bahannya hidrogen. Jadi semua mesin ini itu hidupkan dari sini. Jadi ini kayak perpetual gitu. Selama dia ada input material ini ya, IFB atau mesofibernya itu, dia akan jalan begitu. Nah, saya nggak tahu kenapa yang kedua nggak bisa diputar ya. Kedua lebih panjang sih. Saya ulang ya. Saya, ya. Yang kedua ya. Oke. Nah, tuh, itu dari situ ya, yang putih itu dia yang pakai hidrogen. Ini mesinnya cuma itu, lihat. Ya. Tuh, sudah saya sampai ke situ. Mungkin ruangan ini nggak ada. Kalau panjangnya nggak nyampe, ya. Itu Jepang dia sudah itu tadi yang bully tadi orang Selandia Baru. Dia waste to energy. Jadi umpan yang dimasuk ke mesin itu sebenarnya bukan hanya biomasa yang bersih atau yang kita bisa ini ya, tapi sampah juga bisa masuk. Gitu. Asal biomasa dimakan sama dia. Masalahnya tetap ada di hadir. Kedua yang jadi masalah lagi adalah di ekonomi. Nah, si orang-orang di Jepang ini dia sebenarnya mau jualan tuh, jualan mesin itu. Kita bisa beli satu set mesin itu, kita mau taruh di mana? Kemarin saya iming-imingin dia kan, saya ke Aceh, saya foto di depan satu gunungan empty fruit bunches. Nah, ini kalian mau ngolah ini enggak gitu? Nah, kita ada meeting berapa kali, cuman balik lagi ekonomi, balik lagi investor, balik lagi yang mau pakai bayar enggak? Itu. Kalau potensi dan teknologi itu bisa kita cari. Gitu, Prof. Nah. Udah 12.17. Iya, ya, terima kasih. Nah, ini Mas Faisal sudah waktunya untuk undur diri ya, karena akan kejar kereta atau pesawat? Sore ya, oke, siap. Terima kasih Mas Faisal untuk kunjungannya, sekaligus kita bisa buat dalam bentuk diskusi ini. Nanti kita komitmen untuk tetap keep kontak ya, Mas Faisal, dalam berbagai opportunity, kesempatan, peluang. Dan kalau dimungkinkan nanti anak-anak juga bisa ambil kesempatan, entah itu magang atau apapun itu di sana. Sebenarnya kami punya satu mahasiswa yang dulu sempat magang. Ada anak teknik fisika. Saya nggak tahu, nggak join ini di hari ini. Siapa Mas? Razi ya. Sempat 1 bulan 2 bulan ya di sana ya. Join dengan ESR dan cukup familiar dengan LIP dan sebagainya. Jadi nanti kita juga bisa open nanti ya kesempatan-kesempatan itu. Terima kasih. Nanti siapa tahu ada skripsi dan sebagainya bisa dikembangkan. Makasih Mas Faisal. Kalau mau izin dan melanjutkan perjalanan dipersilakan. Masih pamit dulu rekan-rekan. Makasih Mas Faisal. Yo. Ini anakku. Oh iya. Agus, kamu di mana? Psikologi. Sudah kakek sekarang? Udah. Oh, ini tak pembekalan saya kemarin ngisi. Oh, kamu yang kapan pembekalannya? Kakeknya sudah tapi ya?
Oh, tak pikir mau KKN. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatan joinnya. Kita cukupkan diskusi kali ini. Nanti kita lanjut dengan sesi-sesi selanjutnya. Insya Allah ini sudah ada calon-calonnya. Ada Pak Praptono Adi, matur nuwun Pak Praptono Adi. Nanti kita minta untuk Sama-sama, Gus. mengisi ya Pak Praptono. Di- Nanti waktunya aja, nanti ditentukan Mas Praptono kalau pas kosong. Terus Aman. ada Mas Win, nanti akan melanjutkan dengan isu-isu terkait, mungkin lebih detail, lebih menunjam, dan potensi-potensi teknologi yang bisa kita eksplor bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diah, matur nuwun Warahmatullahi sudah wabarakatuh. join Terima kasih. dari Lampung atau dari mana sekarang ya Mbak Diah, Ibu? Dari Lampung, Mas Yas. Lampung, nggih. Oke, salam sehat semua. Nggih, matur nuwun. Oh iya, mari. Mari kita foto bareng. Laporan ke Mas Fabi. Oh iya. Saya tutup dulu ya teman-teman semuanya, sukses.